Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ila ibadil sholihin Ayyama kan Masyarakat Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kiai, Syekh Ustadzan, Allah dan para bapak ibu saudara-saudari sekalian, segenap para jemaah, khususipun takbir masjid dari rumah Buku Pakis dan saling yang berbahagia dan siap kesempatan yang mulia ini mari kita bersama-sama mengawali dengan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah hidayah dan inayah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka, kembali bisa bertemu, kembali bisa beristiqomah hadiri pengajian tafsir rutin diadakan setiap hari Rabu malam Kamis bertempat di Masjid Hidayah Ummah Buku Pakis dan 5 ini. Tentunya kita mudah-mudahan istiqomahan ikhlasan berumahnya menghadiri pengajian pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita meraih rahmat Allah, ampunan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terus memberikan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kelancaran setiap urusan kita, urusan duniawiah maupun ukhrawiyah, dan kita juga berharap mudah-mudahan panggilan yang hadir untuk keluarga kita semua. Mudah-mudahan kita sebagai manusia yang bahagia selama dunia akhirat. Amin Allahumma. Hadirin hadirat para bapak ibu saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pertemuan yang lalu. Alhamdulillah kita telah mengkaji tafsir ta'awud, yaitu mohon perlindungan
Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan godaan syaitan yang tertentu. Ini terseiring Pak keterangan-keterangan kaum, insya Allah sih panjenengan sudah disangkat nanti tanggung opo ini terang. Jadi dilanjut balik malam hari ini kita akan mengkaji basmalah. Nabi Daud basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya Bismillahirrahmanirrahim ini diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan isim nama, Bismillah dengan nama Allah. Nah, para bapak ibu, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya ya kepada kita manusia. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi nama Allah ini para bapak adalah nama yang termulia, nama yang termulia dari nama-nama Allah yang ada 99 Asmaul Husna. Wallahu la ilaha illa huwa al-quddus salam dan sebagainya. Itu sing paling mulia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama ya, nah sehingga para di dalam Al-Quran lafzul jalalah ini lafaz Allah nek panjenengan itu dari juz 1 sampai juz 13 atau 114 surat itu para ulama itu menghitung nama Allah itu tertulis 2724 2724 nama Allah itu tertulis dalam Al-Quran yang 37. Padahal di dalam Al-Quran itu yang 37 hanya terdapat 114 surat saja. 114 surat, sedangkan nama Allah 2724. Nah, berarti kan satu surat, satu surat itu bisa sampai puluhan lafzul jalalah nama Allah. Gitu Bapak. Nah, ini saking mulia, saking mulianya sampai di dalam Al-Quran itu Allah SWT sering menyebut ya namanya. Sampai dihitung oleh para ulama itu 2720 terulang. Terus sing nomor kali para nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya, begitu mulianya sampai mencakup seluruh Asmaul Husna. Jadi mencakup seluruh Asmaul Husna. Walillahi Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna ini wonten pinten? Wonten pinten? 99.
dari wallahul ladzi la ilaha illa wal malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul jabbar mutakabbir dan seterusnya. Nah, Allah itu para bapak, lafzul jalalah, nama Allah itu mencakup semua asmaul husna. Sehingga ketika panjenengan atau seseorang mengawali berdoa kepada Allah dengan menggunakan lafzul jalal Allahumma Allahumma, nah sejatinya itu seluruh makna yang terkandung di dalam asmaul husna itu masuk semua, Pak. Luar biasanya lafzul jalal. Sehingga panjenengan minta apa saja yang menjadi keinginan panjenengan, panjenengan cukup Allah, Allahumma, ini wis cocok kan? Semuanya cocok. Sadi kita tempat ini, biasanya nek kula panjenengan berdoa kepada Allah dengan bertawasul menggunakan asmaul husna itu biasanya disesuaikan. Contohnya panjenengan kepingin solusi, lalu biasanya pikir ketika panjenengan menggunakan asmaul husna pakai ya Ghani itu berarti dan yang kaya, al-mughni yang memiliki kaya, ya Ghani. Nah, itu ben nopo panjenengan diparingi ya kekayaan. Nek kepingin di sepuluh dosa-dosane nopo yang ghafur atau yang ghafar, yang ghafar dipasno. Kepingin tobatnya diterima ya tawwab. Atau kepingin mendapatkan rezeki ya Razzaq. Kepingin mendapatkan kasih sayang Allah ya Rahman ya Rahim. Kepingin segala yang sulit itu terbuka semuanya ya Fattah. Zat yang maha Fattah, pembuka segala kesulitan. Nah itu biasanya Pak dicocok. Tapi nih panjenengan bingung, gak ngerti panjenengan bertekan. Wis panjenengan cukup menyebut ya Allah, ya ambil kertas akhir itu panjenengan ingin nopo. Loh, itu semuanya sudah terkandung. Ya, lafzul jalalah itu sudah terkandung semua yang ada di dalam asmaul husna. Nah, makanya di sini ketika panjenengan buka Al-Quran surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillah. Allah mengenalkan namanya Allah, bahwa Allah adalah zat yang termulia dari nama-nama asmaul husna yang lain. Kata terpolong bilang biasanya kan kalau berdoa itu mesti diawali dengan Allahumma kita mau betul. Nah, itu Pak. Kenapa? Karena Allah itu sekali lagi sudah mencakup ya, nama-nama asmaul husna. Nah, bila dari para bapak itu, ya tidak hanya doa saja. Dalam zikir itu, ya, dalam zikir itu, lafzul jalalah itu hampir setiap zikir itu wonten. Hampir setiap zikir ada nama Allah. Ayo ini panjenengan tinggal panjenengan takbir Allahu Akbar Allah. Panjenengan hamdalah alhamdulillah Allah. Panjenengan bertasbih subhanallah Allah. Panjenengan istighfar astaghfirullah Allah. Panjenengan katakan hauqala la haula wala quwwata illa billah Allah. Istirja inna lillah la
Allah. Ya. Nah, ini membuktikan keistimewaan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya di dalam Al-Quran saja, bahkan di dalam zikir-zikir ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan lafzul jalalah namanya. Nah, jadi pertanyaannya para bapak ya, Allah mengenalkan ya, kepada kita manusia. Jadi nopo Sumpah Tasdam dipanjangkan perapi. Siapa Allah? Dengan menyebut nama Allah. Siapa Allah? Allah itu siapa? Dan yang harus disembah, dan yang harus diibadahi itu bisa. Inilah panjangan tahlil, yaitu secara tidak langsung menguatkan ya keimanan panjenengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah illallah kecuali Allah. Berarti Allah itu adalah zat yang harus disembah, zat yang harus diibadahi. Ya, nah, sekali lagi Allah mengenalkan Bismillah dengan nama Allah. Artinya para bapak ketika Allah mengenalkan sebagai zat yang harus disembah, zat yang harus diibadahi, berarti panjenengan kula ibadah harus Bismillah, harus diperuntukkan Allah, tidak diperuntukkan yang lain. Jadi rasanya ibadah itu apa maksud ibadah? Ibadah itu kan segala ucapan, jadi segala ucapan dan perbuatan, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yang dicintai dan yang diridhoi Allah, itu namanya ibadah. Belum lagi. Jadi ibadah itu adalah segala ucapan dan perbuatan, baik perbuatan yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yang diridhoi dan yang dicintai Allah, itu namanya ibadah. Segala ucapan berarti ucapan yang diridhoi Allah itu ibadah. Contoh, panjenengan zikir itu bentuk ucapan. Kita apa betul? Zikir, sifat, astagfirullah, astagfirullah. Atau mungkin panjenengan baca tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Baca hamdan, alhamdulillah, alhamdulillah. Baca otomatis. Baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau baca sholawat. Nah, karena itu zikir itu termasuk ucapan-ucapan yang diridhoi dan yang dicintai oleh Allah, termasuk ibadah. Maka ketika panjenengan berzikir harus diperuntukkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amar ma'ruf nahi munkar. Panjenengan katakan beramar ma'ruf nahi munkar, ingin nasihat. Sing saya kepada putra putri panjenengan nang bukune, atau mungkin nang sinten lah. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu adalah ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, maka harus diperuntukkan Allah. Nah, itu bentuk ucapan. Terus bentuk perbuatan apa? Sholat, zakat, puasa itu bentuk perbuatan, Pak. Nah, itu kan panjenengan sholat termasuk ibadah, puasa ibadah, haji ibadah, gitu apa? Nah, pergo ibadah maka harus diperuntukkan Allah. Kata itu makanya,
Makanya ketika ada angkutan mau kajian, mau umroh, mau penciptaan, mau politik, tapi ada pemilihan, bisa tak haji dulu, haji ini. Nah itu berarti menurut saya berarti dia ibadah tidak diperuntukkan Gusti Allah. Ini sih buat tenang. Bila nih kalau tahu dia sekali lagi Allah mengenalkan dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Jadi perbuatan yang baik itu diharapkan di awal dengan Bismillah supaya surahnya dengan Allah yang merangkak awal dewi ini bahwa ibadah melakukan kebaikan ibadah ini memang hanya ditujukan Allah Subhanahu. Sabun itu Bismillah. Lanjut. Terus dengan menyebut nama Allah, terus Allah kembali mengenalkan dirinya. Apa sifatnya Gusti Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahman Rahim. Rahman Rahim itu saja ini akar akar katanya itu sama. Rahman Rahim dari Rahman. Berarti Rahman dan Rahim itu memang mengandung kasih sayang. Akar katanya sama. Waktu ambil belajar sama pelajaran. Akar kata ini apa? Ajar. Pengajar, pelajaran. Akar kata ini apa? Ajar. Sama. Rahman Rahim itu ya akar katanya Rahman. Rahman itu yang berarti kasih sayang. Bila nih para bapak itu Rahman Rahim itu mengandung kasih sayang. Mengandung kasih sayang. Nah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Ar-Rahman sebanyak 57 kali. Sabai wa khamsi. Jadi 57 kali dalam Al-Quran Ar-Rahman ini disebut oleh beda dengan Lafzul Jalalain. Lafzul Jalalain itu 2724. Ini Ar-Rahman disebutkan Allah dalam Al-Quran hanya 57 kali. Sedangkan Ar-Rahim disebut oleh Allah 123 kali. Lebih banyak Ar-Rahim daripada Ar-Rahman. Terkadang Allah menyebut Rahman Rahim ini jadi satu, digabung seperti Bismillah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim dijadikan satu. Terkadang Allah menyendirikan Rahman dewe, Rahim dewe. Contoh, ketika baca surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamal Quran, Ar-Rahman, Ar-Rahim ini kau. Rahim ya disebut sendirian oleh Allah. Contohnya apa? Wa kana bil mu'minina rahima. Atau inna Allaha ghafurur rahim. Rahim ini disebut di sana. Jadi terkadang Allah menyebut Rahman Rahim digabung, terkadang Rahman sendiri, Rahim sendiri. Nah sekali lagi para bapak ibu, Rahman Rahim ini ya mengandung arti kasih sayang. Lah terus bedanya nopo antara Rahman dan Rahim ini? Ulama menjelaskan perbedaan Rahman dan Rahim ini penting Pak. Rahman itu cakupannya, nama Rahman itu cakupannya lebih luas dibandingkan dengan Rahim. Ulangi lagi, Rahman itu Pak kasih sayang Allah yang cakupannya lebih luas daripada Rahim. Kenapa? Karena Rahman
kasih sayang Allah Rahman ini wau diperuntukkan seluruh manusia mendapatkan rahmatnya. Sedangkan rahim tidak semua manusia mendapatkan rahimnya. Rahim itu khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Khusus bagi orang-orang yang beriman. Nek rahmat para bapak ibu seluruh makhluk. Nek jenenge seluruh makhluk. Ya, tidak hanya manusia saja. Jadi kalau manusia itu bukan orang muslim kok sekedar manusia Allah. Wong kafir diancam rahmatnya Allah. Orang-orang munafik juga mendapatkan rahmatnya Allah. Bahkan orang ateis sehingga percaya di Gusti Allah itu juga mendapatkan rahmatnya Allah. Binatang-binatang, ketumbuhan-ketumbuhan, bahkan jin-jin, bahkan iblis yang kemarin kita sampaikan, itu juga mendapatkan rahmatnya Allah. Kasih sayang Allah yang menambah rahmat. Loh, buktinya apa? Buktinya mereka bisa hidup. Kok rahmatnya bisa? Mereka bisa makan, panjenengan tinggal di Pak. Ya oleh rezeki, sehat. Panjenengan tinggal, wong kafir, wong munafik, wong ateis, ya sehat rezeki ada. Kita apa banyak? Ayo, saat ini rezeki sakit kita. Sakit Gusti Allah. Lalu rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Jadi semuanya yang namanya makhluk ya, di dunia ini mendapatkan jatah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam namanya Ar-Rahman. Nah, sedangkan Ar-Rahim, para bapak ibu, Ar-Rahim itu diberikan khusus kepada orang-orang yang spesial, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinten tidak lain adalah orang-orang yang beriman. Bilane panjenengan buka surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana lil mu'minina rahima. Dan Allah itu terhadap orang-orang mukmin jadi rahim, bukan rahmat, rahim, memberikan kasih sayangnya ya, yang terkandung pada nama rahim. Rahim ini khusus orang-orang mukmin. Saat ini panjenengan kalau tak beriman, saat ini wonten tiyang kafir. Oke, coba kata bahwa fasilitas tempat dan apapun bisa. Terus ono wong mukmin uripe pas-pasan. Ada orang mukmin hidupnya pas-pasan. Pertanyaan saya Pak, kira-kira jatah kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang mukmin dan orang kafir ini lebih banyak mana? Yang kafir atau yang mukmin? Tetap yang mukmin. Loh, kenapa? Karena orang kafir itu hanya mendapatkan rahmatnya saja, tidak mendapatkan rahimnya Allah. Sedangkan orang-orang mukmin mendapatkan rahmat dan rahim. Jadi kalau urusan rezeki para bapak itu tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul memberikan rahmatnya kepada
makhluk tersebut atasipun para bapak, orang mulia di sisi Allah itu bukan dilihat dari harta. Lonceng soal materi, soal dunia wis diobrol kalau bisa. Panjenengan dengan Qarun sugih napa boten? Fir'aun sugih napa boten? Namrud sugih napa boten? Walaupun melanggar melanggar syariat Allah, tetap dijadikan dia orang yang kaya. Allah memberikan jatah rahmat. Tapi bukan mulia para bapak, bukan termasuk orang-orang pilihan. Justru orang-orang mukmin adalah pilihan ya Allah Subhanahu Wa Taala, diberi rahimnya. Ayo sani wa ta'ala hidayah dengan kekayaan kita itu lebih penting. Hidayah dengan kekayaan ini lebih penting. Oh hidayah kita bawa. Sebab kenapa? Karena dengan Allah memberikan hidayah, petunjuk, berarti kalau panjenengan asal rahimnya Gusti Allah, mendapatkan rahimnya Gusti Allah. Kenapa? Karena modal hidayah inilah sing saged nyelamatkan kula panjenengan khususnya di akhirat nanti. Nun sewa senajan Gusti Allah telah memberikan kasih sayang yang namanya rahmat, dunia ini kuatah, tapi ketika tidak diberi rahim oleh Allah, maka dia tidak akan menjadi orang yang bahagia di akhirat. Kita harus semua golongan Fir'aun dan kawan-kawannya sugih, bahkan sampai Abu Lahab di pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya mendapatkan rahmat Gusti Allah. Sugih Pak Abu Lahab. Makanya ketika dia dinas masuk neraka, dia mengatakan, ya, saya nanti akan bisa menebus bisa Gusti Allah Maha menahan dua kasar. Kamu tidak akan berfungsi sama sekali. Bahkan di dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala sampai pernah berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, ya, lau adalah mafil ardi jami'an, andaikan mereka itu memiliki dunia seisinya. Nanti kalau sampai ada, jadi orang-orang kafir itu andaikan memiliki dunia seisinya, saking sugih kata Pak, dia memiliki dunia seisinya. Saiki wonten kok tiyang sini saking sugih, sampai memiliki dunia seisinya itu ada. Kalau saya boyong toy, besok ini dunia seisinya, wamit lahuma, bahkan nggak cukup satu dunia, dua dunia seisinya dia miliki harta itu, dia tadubi, terus untuk dia pergunakan menebus supaya Allah itu tidak menganggap mereka, tidak menyiksa mereka. Apa bisa matubu bilang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu Pak. Nah, jadi wong mukmin senajan urip mas-mas. Senajan urip mas-mas. Dia jadi orang mukmin, matinya pun mati dalam keadaan mukmin, husnul khotimah. Itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena dia mendapatkan dua kasih sayang Allah, rahmat dan rahim. Dan kafir oleh rahmat dan rahim,
Berarti gitu Pak. Jadi sekali lagi, Rahman cakupannya lebih luas. Kalau Rahim kasih sayang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Dan itu pilihan Allah. Kalau panjenengan alhamdulillah lho Pak. Awak dhewe itu somo-somo. Tapi ditakdir diberi Rahimnya. Kalau panjenengan alhamdulillah menjadi orang-orang yang beriman. Panjenengan tinggal 10 sampai akan lalu. Akulah hati itu pamane kanjenengan. Kerabatnya kanjenengan. Bulan itu sih, adiknya, Abdullah bapaknya kan paman Pak, cedek dengan jenazah. Begini apa? Paman. Menurut saya mengadakan Nabi disuruh nih Pak, keimanan pulau panjenengan dengan keimanan Abdullah yang jelas Nabi milik keimanannya sih. Abdullah atau paman. Makanya sampai Nabi itu pernah berdoa kepada Allah supaya dijadikan masuk Islam. Tapi nopo jawaban Gusti Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sekalipun akulah paman-paman untuk kita yang sekali lagi kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka. Walakin Allah yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Tak pula termasuk orang yang tidak dikehendaki oleh Allah sehingga tidak mendapatkan rahim itu sih. Sengaja itu keran kalau panjenengan sekali lagi bukan siapa-siapa, tapi alhamdulillah ya kita menjadi orang-orang yang beriman. Inilah kewajiban kalau panjenengan keimanan ini harus terus dijaga, diasah supaya tidak hilang. Sehingga diharapkan mati dalam keadaan beriman husnul. Itu modal Pak, modal panjenengan bisa meraih kebahagiaan. Iku Rahim. Terus para bapak, kalau sudah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahimnya, kita beri, Masya Allah, coba panjenengan ini orang. Dengan keimanan itu kan rahimnya Allah. Dengan keimanan itu Allah, mau panjenengan setiap beramal baik pasti akan melahirkan pahala. Pasti akan melahirkan pahala. Sekecil apapun amal itu, panjenengan esok tok akan melahirkan pahala. Panjenengan melapan-melapan kekuatan kulit gendang, panjenengan singkir itu termasuk amal saya. Kita apa? Melahirkan pahala. Panjenengan nonton loro, panjenengan sabani, panjenengan bunga, panjenengan diundang dia hadir. Itu semuanya adalah amal baik dan akan melahirkan pahala. Kenapa? Karena ada keimanan di luar. Beda dengan orang-orang yang tidak mendapatkan rahimnya. Kalau tidak mendapatkan rahimnya Allah, menurut saya wong kafir sengaja melakukan kebaikan dalam hidup. Kebaikan itu justru memberikan manfaat kepada orang lain, tidak memberikan manfaat sama sekali kepada yang bersama. Rahim itu si Allah. Menurut saya non muslim mari donasi, mari orang berpahala
Kenapa balik? Urusan gunung Merapi. Ya, dia melakukan kebaikan-kebaikan. Dia, ayo. Sekarang membantu orang yang lagi kesusahan itu termasuk ibadah bagus. Termasuk amal baik bagus. Amal baik. Semua agama mengatakan itu amal yang baik. Tapi ngamun dan pak, orang akan tidak mendapatkan rahim Gusti Allah jiwa. Sehingga ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan, manfaatnya itu hanya untuk orang lain yang dia bantu mendapatkan manfaat, tapi tidak kembali kepada yang melakukan. Kira nih orang kelak di akhirat nanti, mereka-mereka yang tidak mendapatkan rahimnya Allah kelak di akhirat, amal-amal mereka itu seperti debu. Sebenarnya debu yang terkena angin kencang. Ayo saat ini orang debu, ya, kena angin gembes kau yang kita telas dulu. Telas. Jadi amal orang kafir akan habis. Ya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan rohingnya. Masya Allah, 10 paling enak, bersyukur jadi orang yang beriman. Itu satu. Jadi ketika beramal soleh, ya, dengan rohingnya Allah akan mendapatkan pahala. Terus orang bapaknya, terbalik dengan keimanan itu, pulau panjenengan ketika tertimpa musibah, ujian-ujian, kok panjenengan turun bersabar, maka ujian-ujian itu pun juga bisa menghapus dosa. Ini loh rahim Insya Allah, Pak. Belum saya ini orang kafir diuji oleh Gusti Allah. Walaupun dia sabar, gak efek. Gini loh, Pak. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan rahim Gusti Allah. Beda dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman ketika dia tertimpa musibah, kok sabar, Masya Allah, musibah itu akan mampu menghapus dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Belum bilang di Quran yuk sampai yang Nabi Muhammad SAW itu nanti kamu ajaban dengan ilmu waktu minum luar biasa, menakjubkan. Loh, maksudnya tersebut ya Rasulullah yang menyampaikan, ya apa gak menakjubkan? Nek orang uang mukmin soge, dia syakar bersyukur akan mendapatkan pahala. Nek orang uang mukmin tertimpa musibah, sabar, kok dia sabar juga mendapatkan pahala dan dosa-dosanya ya itu. Dalam kondisi apapun orang-orang mukmin itu enak soge syukur oleh pahala. Tertimpa musibah sabar ya oleh pahala dosanya yang disebut ini. Ini asal memborok ini Gusti. Beda dengan orang-orang yang tidak mendapatkan rohingnya. Bila kalau sengaja menolong minum lebih pas-pasan dibandingkan dengan mereka-mereka ya, yang tidak mendapatkan rohing Gusti Allah. Soge tetap yang ditimbang masih lebih banyak kasih sayangnya pada orang mukmin karena dia mendapatkan rahmat dan rohing Gusti Allah. Ini sih tentunya kita dari akhirat ini tentunya. Mantan pertanyaan. Oh iya. Allah sifatnya semua yang dikasih. Kenapa Nabi Allah semuanya itu dikasih suatu penderitaan, gunung, ada gunung, ada kejar, ada nanti salah begitu. Kenapa kalau nggak ngasih sedikit kebahagiaannya, yang sedikit saya telepon biar ada simpanan yang Nabi kan, untuk biar ada kerja. Kan kasih kan bisa. Karena kita berdaya, sudah ada teman lalu.
dia penderitaan, musibah itu memang kalau kasat mata kita ya manusia itu beranggapan koyo-koyo itu musibah. Makanya di dalam Al-Quran apa yang tidak kamu senangi ya itu boleh jadi disenangi Allah. Dan apa yang kamu senangi bisa juga tidak disenangi istri. Contoh saya dikasih salabah itu dulu zaman itu melarang jika penderitaan itu Allah rezeki listrik melarang, tapi pergaulan tua ibadah luar biasa. Itu kenapa ya? Mau siap cuy ngomong, oke? Terus jalan tua dengan Nabi ya Rasulullah untuk Allah ini juga Allah. Kesannya kalau ini datang sendiri cuci. Jadi, ya, diparingin apa? Ambil, sih rambutan. Oh, cucu nggak yang Nabi. Sekarang soalnya kurang sampai cuci. Lo bergosok gini wah, akhirnya sampai ke daerah sholatnya. Ya, saya sama antar sama masih saya 5 waktu saya 5 waktu bahkan sampai ditarik untuk mengeluarkan zakat pun dia tidak mau. Jadi sesuatu yang tidak enak menurut panjenengan belum tentu Gusti Allah gantung. Kalau kasar mata itu memang kaya, melarat memang kaya. Tapi dia pada mau sabar ikhlas. Jadi sekali untuk kemuliaan seseorang terhadap Allah yang dilihat bukan kaya miskin. Tapi nomor ketakwaan. Fir'aun suci, tapi kata sahabat Abu Bakar suci, tapi ini kalau jadi ukuran mulia dan tidak sekali lagi bukan kaya miskin, tapi ketakwaan. Rohinya Insya Allah. Jadi cara pandangnya harus lebih luas. Jadi bukan berarti ketika Allah memberikan musibah itu Allah ini gak seneng sampai aku. Kok aku tuh kayak musibah ini. Nah, itu kalau kita positif tinggi, ya berperan sangat baik pada Allah. Itu semuanya akan ada hikmah. Waktu memakai misalnya pun diperawat dia. Sementara itu aja dulu, namun jika berhimbauan terus sedikit tempat ini mau wonten ya salah satu ulama besar di Indonesia di Jawa Tengah Purworejo ini pimpinan pesantren Darut Tauhid namanya Kiai Haji Thaiful Mawar. Inilah namanya monggo sareng manunisan sholat wajib. Kita harapan kita supaya mendapatkan barokah karena Kiai Thaiful Mawar ini termasuk orang yang spesial. Ceritanya ini panjenengannya Nabi beliau itu 2 tahun terakhir itu nanti itu waktu terletak jadi soalnya di tempat sini didarani kanjeng selalu bimbingan Nabi. Maka nanti ini balik waktu terletak suka kanjeng di setiap malam tidak. Kenapa? Karena memang beliau adalah orang yang sholat terus kitab-kitab yang diajarkan pun juga hadis-hadis Nabi, sirah-sirah Nabi, pokoknya kecintaan beliau kepada Nabi itu luar biasa dan itu membuahkan hasil. Nah kalau dengan supados asal barokah, walaupun bukan guru kita, kok sarang-sarang kita mandi sholat wajib dan sekali lagi supados asal barokah. Waktu ini sinten panjenengan oleh barokah orang-orang yang sedekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama di bawah kita tidak dengan dapat
majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.